kelas 4D. Sekarang kalian sudah berada di kelas 5C, yaitu untuk angkatan tahun 2020-2021. Nah, nanti dalam video ini kalian akan mengetahui bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan untuk terutama semester 1 ini. Kegiatan pembelajarannya yaitu masih tetap sama dengan pembelajaran daring dari rumah. Itu ya. Sekarang kalian coba siapkan alat tulis kalian, catatlah hal-hal yang penting yang perlu kalian catat nanti. Gitu. Sebelumnya mohon sampaikan salam ibu kepada ayah dan bunda kalian di rumah. Semoga kalian semua sekeluarga selalu diberi kesehatan dalam masa pandemi ini. Tetap jaga selalu kesehatan kalian, tetap di rumah, jaga kebersihan agar kalian tetap sehat selalu. Gitu ya, selamat menonton. Nah anak-anak, sekarang Bu Azah akan memperkenalkan Bu Azizah. Ini nama lengkapnya adalah Nur Lailatul Azizah, tapi anak-anak biasa memanggil Bu Azizah. Itu ya. Tempat tanggal lahirnya yaitu Magelang 3 Juni 1992. Bu Azah pernah di sekolahnya di SD-nya adalah SD Ngasinan 2, kemudian di SMP 1 Grabak tahun 2007 lulusnya, kemudian SMA Negeri 1 Grabak lulusnya tahun 2010. Kemudian Bu Azah berhenti dulu 1 tahun karena kecelakaan, kemudian baru melanjutkan kuliah pada tahun 2011 dan kemudian lulus pada tahun 2015. Bu Azah menikah itu tahun 2016, kemudian dikaruniai putra kembar namanya Fatar sama Fatan, itu bulan November tahun 2018. Bu Azah tinggalnya masih bersama dengan orang tua, yaitu di Dusun Candiwetan Ngasinan. Dan kali kalau misalkan anak-anak pas lewat sama orang tua boleh mampir ke rumahnya Bu Azizah gitu. Bu Azizah mulai mengajar di SD Negeri Grabak 1 itu mulai tanggal 1 Juli 2015. Ini berarti sudah 5 tahun Bu Azah mengajar di SD Negeri Grabak 1. Pertama kali dulu Bu Azah mengajarnya di kelas 4A 1 tahun, kemudian Bu Azah juga naik kelas ke kelas 5, yaitu di kelas 5C. Sampai sekarang Bu Azah masih mengajar di kelas 5C. Nih, ini adalah foto keluarga dari Bu Azizah. Ini Bu Azizah, suami Bu Azah. Terus Fatar sama Fatan, ya mereka kembar tapi kembarnya tidak identik. Jadi yang satu agak gendut, yang satu agak kecil gitu ya. Namanya Fatar sama Fatan. Yang gendut itu yang kakaknya namanya Fatar, yang kecil itu namanya Fatan. Untuk jadwal pembelajaran kita selama belajar di rumah, untuk kelas 5, pembelajarannya seperti yang tertera di situ jadwalnya, yaitu terjadwal mulai hari Senin sampai Sabtu. Untuk hari Senin, Selasa, Rabu setiap harinya yaitu ada 4 jam pembelajaran. Kemudian hari Kamis itu 3 jam pembelajaran, hari Jumat itu 3 jam pembelajaran, dan untuk pembelajaran di hari ke-6 itu digunakan untuk penilaian harian subtema maupun ulangan untuk mata pembelajaran. Gitu. Jadi, nanti setiap harinya itu maksimal akan ada 3 mata pelajaran yang akan kalian pelajari. Itu ya, contohnya itu di hari Senin ada agama, matematika, dan IPA. Jadwal ini bisa berjalan seperti ini terus atau nanti ada perubahan disesuaikan dengan materi dan kondisi. Apabila nanti ada tanggal merah berarti jadwalnya ada kemungkinan geser ke hari berikutnya. Gitu ya anak-anak. Bu Azah akan menjelaskan tentang nanti pembelajaran daringnya itu penilaiannya seperti apa. Itu ya di kelas kita di kelas 5C. Hampir sama sebenarnya penilaiannya tetap, yaitu ada 4 aspek, yaitu yang pertama sikap spiritual, yang kedua sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, dan yang keempat keterampilan. Tapi hanya caranya saja yang berbeda untuk penilaiannya. Kita mulai yang pertama, yaitu penilaian sikap spiritual.
Masih ingat ya, sikap spiritual itu yang dinilai apanya saja? Yang dinilai adalah aspeknya adalah berdoa, beribadah, kemudian toleransi. Nah, untuk jenis penilaiannya, contohnya adalah seperti ini. Nanti Bu Aza akan membuat jurnal kegiatan ibadah di kelas 5C. Nanti diisikan nama siswanya, hari dan tanggalnya, ini tanggal berapa, diisikan. Terus kemudian kegiatannya, karena kita muslim, jadi kegiatannya Bu Aza sesuaikan dengan kegiatan muslim, yaitu yang terutama adalah sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran, gitu ya. Nah, ini nanti kalau sudah dilaksanakan diberi checklist. Checklist itu tanda centang. Misalnya sudah sholat subuh dicentang, duha udah, zuhur udah, asar udah, maghrib udah. Terus sholat minimal 5 ayat, membaca Al-Quran minimal 5 ayat sudah. Terus sholat isya. Nah, ini melaporkannya bagaimana? Nah, laporannya kalau sudah dilaksanakan semua, jadi kan ini ada sampai sholat isya, otomatis pelaksananya kan sampai malam. Nanti kalau sudah dilaksanakan semua, baru dikirimkan di Bu Azizah. Nah, kalau misalkan Bu, saya tidak sholat duha, bagaimana? Yang bagian sholat duha diberi tanda strip gitu ya. Untuk itu kalian perlu jujur untuk mengisinya, karena apalagi ini kegiatan ibadah, tanggung jawab kalian sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ya. Selanjutnya kita ke penilaian sikap sosial. Penilaian sikap sosial itu aspeknya yang dinilai adalah jujur, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, dan percaya diri. Ini jujur, ini terutama untuk kegiatan daring, Bu Azah menjunjung tinggi kejujuran. Jadi berapapun hasil yang kalian dapat, kalau kalian jujur, Bu Azah akan lebih menghargai. Karena apa? Kejujuran itu untuk sebuah ilmu, mendapatkan ilmu itu akan berguna bagi masa depan kita. Kalau kita jujur dari sekarang, berarti nilai yang kita dapat adalah dari nilai kejujuran. Nah, nanti pasti kedepannya pun akan bermanfaat untuk kita, berkah juga untuk kehidupan kita, ya. Contoh kegiatannya yaitu untuk kegiatan PHBS, ini berkaitan dengan pencegahan COVID-19 di area kita, itu ya. Nah, ini kegiatan PHBS-nya apa saja? Ini ada 7. Ini melaporkannya saat apa? Sama ini. Kan yang terakhir itu ada cuci muka dan gosok gigi sebelum tidur. Jadi kalau kalian sudah cuci muka dan gosok gigi sebelum tidur, baru melaporkan ke Bu Azizah. Gitu ya. Nah, perlu diperhatikan ini cara mengerjakannya seperti apa. Nanti di checklist, dicentang-centang seperti yang tadi. Kemudian dilaporkannya malam. Selanjutnya adalah untuk penilaian pengetahuan. Nah, seperti yang kalian ketahui, kalau yang kalian dapatkan di nilai rapot itu nilai yang berupa angka itu adalah nilai pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk nilai pengetahuan itu didasarkan pada ulangan subtema. Ini khusus untuk tema 1 sampai 5. Kemudian ulangan per bab atau ulangan harian itu untuk pembelajaran matematika dan bahasa Jawa. Nah, untuk ulangannya bentuknya seperti apa? Yang seperti sudah Bu Azah terapkan di kelas 5C tahun lalu, itu yaitu menggunakan Google Form. Menggunakan Google Form untuk ulangan tema. Dan kadang Bu Azah terapkan juga untuk matematika dan bahasa Jawa. Tapi kadang kalau ada yang kesulitan untuk menggunakan Google Form, ini nanti akan Bu Azah adakan ulangan yang nantinya kalian tulis tangan hasilnya, kemudian dikirimkan ke Bu Azizah. Kemudian ada penilaian tengah semester atau PTS dan penilaian akhir semester. Nah, ini kalian tentunya sudah tahu dan sudah pernah melaksanakan, tinggal nanti caranya atau teknisnya bagaimana, kita lihat perkembangannya nanti sudah bisa masuk sekolah atau belum. Kalau belum bisa masuk sekolah, berarti tesnya juga akan kita lakukan dengan cara online gitu. Selanjutnya untuk penilaian keterampilan. Nah, ini nilai keterampilan itu didapat dari apa saja, sama dengan kelas sebelumnya, itu
yaitu dari tugas tema. Ini kalau tema, di tugas tema berdasarkan materi, tugasnya nanti macam-macam disesuaikan dengan materinya. Kemudian ada juga nanti diselingi membuat video atau praktik menyanyi atau menari, yang itu di video atau direkam. Kemudian sama seperti kelas sebelumnya, yaitu membuat prakarya. Itu ya anak-anak. Sudah jelas untuk penilaiannya, ada 4 seperti biasanya. Gitu. Untuk selanjutnya, apa yang harus kalian lakukan? Nah, ini yang dilakukan yang pertama kali. Ini tugas pertama kali kalian di kelas 5. Tidak mengerjakan yang sulit-sulit. Hanya saja yang pertama yaitu Bu Azah memerlukan identitas kalian. Tuliskan nama lengkap kalian, nama panggilan, alamat, nama ayah, nama ibu, terus nomor HP yang kalian gunakan itu sekarang itu milik siapa? Milik ayah atau milik ibu atau milik kalian sendiri yang untuk pembelajaran daring. Nah, ini tidak perlu ditulis tangan, kalian ketik langsung saja di WA ya, ngirit, nggak usah nulis tangan. Kemudian Bu Azah perlu kenal kalian juga. Tadi Bu Azah sudah berkenalan, berarti gantian kalian yang mengenalkan diri kalian ke Bu Azizah. Yaitu caranya adalah kirimkan satu foto bersama semua anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Jadi dalam satu rumah itu kalian ada siapa saja, ada ayah, ada ibu, ada nenek, atau ada adik, atau ada kakak. Silakan diajak foto bersama, foto selfie bersama. Terus nanti kalian ceritakan di foto itu ada siapa saja dan apa yang biasa dilakukan sehari-hari setiap anggota keluarganya. Kenapa kok harus ngirim ini, Bu? Loh, ya harus. Agar apa? Agar Bu Azah tahu. Agar Bu Azah juga kenal dengan anggota keluarga kalian. Jadi nanti hubungan kekeluargaan kita akan semakin erat. Itu ya anak-anak. Ini jangan lupa dicatat, dikerjakan hari ini juga. Terus nanti dikumpulkan paling lambat jam 8 malam. Seperti yang sudah kita Bu Azah berikan tadi, waktunya yaitu paling lambat jam 8 malam. Wajib ya ini, nanti kalau kalian tidak mengirimkan fotonya, Bu Azah nggak tahu kalian itu yang mana, apalagi ini untuk permulaan perkenalan kita. Ya, terima kasih untuk hari ini, silahkan dikerjakan tugasnya. Jangan lupa belajarnya yang tambah yang rajin, sudah kelas 5 sekarang ya. Bu Azah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.